Rahayu Sugeng Dumadi, sanak kadang yang saya hormati. Pada kesempatan ini, WinSQ Channel ingin berbagi pengetahuan tentang 7 martabat penciptaan atau 7 tahapan penciptaan. Ketujuh martabat penciptaan atau 7 martabat ketuhanan itu dimulai dari yang pertama yaitu Ahadiyah dengan warna ungu paling atas. Tahap kedua yaitu Wahda. Martabat ketiga Wahidiyah. Martabat keempat Arwah. Martabat kelima Misal. Martabat keenam Adsyam. Dan martabat ketujuh yaitu Insan Kamil. Martabat pertama yaitu martabat Ahadiyah, yaitu tahapan pertama dari penciptaan alam semesta. Di sini adalah tahapan di mana Tuhan itu berada sendirian dan tidak ada makhluk-makhluk ciptaan. Di sini Tuhan tidak memiliki teman untuk berdialog. Alam semesta belum tergelar. Keadaan itu adalah keadaan yang entah seperti apa, kita tidak dapat membayangkannya. Juga karena belum ada ruang dan waktu, serta aneka materi. Mungkin dalam teori fisika disebut keadaan singularitas, yaitu keadaan masih tunggal satu sebelum terjadi Big Bang. Selanjutnya adalah martabat ketuhanan yang kedua yaitu wahda. Wahda berarti bibit atau benih ya, atau biji. Di sini Tuhan mulai merancang sesuatu untuk dijadikan. Rancangan pertama itu disebut wahda, alias master plan dari keseluruhan ciptaan. Wahda ini merupakan realitas yang pertama, masih berupa ide penciptaan. Dalam istilah lain, ini dapat disebut Nur Muhammad atau Sang Sabda. Ibarat tanaman, maka wahda adalah biji yang akan tumbuh menjadi tanaman dengan akar, batang, cabang, ranting, daun, bunga, serta buahnya. Ketiga adalah martabat wahidiyah. Ini merupakan tahapan realitas kedua, di mana rancangan ciptaan Tuhan itu mulai tampak keberadaan masing-masing, namun masih tetap dalam kesatuan. Dan tahapan ini masih merupakan tahapan spiritual juga. Tahapan keempat yaitu arwah atau alam rohani. Dalam tahapan ini, para roh ciptaan Tuhan mulai terpancar dari Tuhan
untuk merealisasi diri menjadi para makhluk. Di sini sudah tampak ada individualisasi para ruh untuk mengemban peran dan fungsinya masing-masing. Kalau Tuhan disebut Bapa, maka para ruh ini adalah ibarat anak-anaknya. Maka Tuhan dapat memanggil ruh-ruh ciptaannya itu sebagai anak bintang, anak planet, anak manusia, anak sapi, anak kerbau, anak harimau, dan sebagainya. Keadaan para ruh ini adalah berupa cahaya yang berasal dari Tuhan. Jadi misalkan Tuhan itu adalah matahari, maka para ruh adalah sinar-sinar cahayanya. Tahap kelima, yaitu tahap misal. Tahapan alam misal adalah alam yang terdiri dari nama-nama atau merupakan pohon pengetahuan. Maka di sini juga para ruh telah menyandang nama masing-masing. Termasuk di sini adalah asal muasal bahasa. Keenam, tahap ajam. Alam ajam adalah alam fisik berupa alam semesta dengan elemen-elemen kimianya. Ada elemen air, H2, api, O2, udara, nitrogen, dan elemen mineral, logam, karbon, fosfor, kalsium, dan sebagainya. Elemen-elemen alam fisik ini selanjutnya menjadi bahan penyusunan tubuh fisik para ruh tersebut. Adapun elemen fisik ini berasal dari energi Tuhan sendiri. Para ruh selanjutnya akan mengambil elemen-elemen materi fisik tersebut menurut kebutuhannya untuk menjadi makhluk hewan, makhluk tanaman, makhluk manusia, makhluk halus, dan juga planet-planet, serta bintang-bintang, dan sebagainya. Tahap ketujuh, yaitu tahap insan kamil. Insan kamil berarti makhluk yang sempurna atau makhluk yang indah. Di sini para ruh telah menyandang tubuh fisik yang sempurna, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Ada makhluk hewan, misalnya sapi, dengan tubuh fisik sapi seperti yang kita kenal. Ada makhluk manusia dengan tubuh fisik manusia seperti yang kita kenal, terdiri dari berbagai ras, suku, dan bangsa. Ada makhluk tanaman dengan tubuh fisik masing-masing, di mana tanaman ini juga memiliki peran dan fungsi masing-masing. Misalnya sebagai makanan untuk hewan dan manusia, ataupun sebagai bahan obat-obatan, sebagai bahan pakaian, dan sebagainya. Demikian juga terdapat makhluk halus yang mendiami dimensi tertentu yang tidak terlihat secara fisik, seperti malaikat, iblis, dewa-dewi, peri, dan sebagainya. Demikian teman-teman sekalian yang dapat saya sharing pada kesempatan kali ini. Terima kasih.
Rahayu Sakung Dumadi.